Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Masih ada yang ingat cara menjawab apa? Ya, cakep. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Sip. Mantap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ingat pesan Rasulullah? Ya, cakep. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebelum kita memulai sesuatu pekerjaan, kita harus membaca basmalah. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jaga terus fokusnya dan simak dengan baik ya. Let's go. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang matematika, materi bangun datar, dan pola bangun datar. So, jaga terus fokus dan disimak dengan baik ya. Tapi sebelum kita mulai belajarnya, Pak Guru punya yel-yel nih. Nanti kalau Pak Guru bilang, "Are you ready?" Bilangnya, "Yes, yes, I'm ready." Sekali lagi, kalau Pak Guru bilang, "Are you ready?" Bilangnya, "Yes, yes, I'm ready." Oke? Kalau begitu, kita simak pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Let's go! Oke, kita ulang sedikit ya tentang materi di pelajaran subtema 1 kemarin. Tentang ciri-ciri bangun datar. Siapa yang masih ingat kira-kira ciri-ciri bangun datar? Apa aja sih? Ya, cakep. Ciri-ciri bangun datar yang pertama adalah sisi. Yang kedua, sudut. Yang ketiga, titik sudut. Jadi diingat-ingat ya, ciri-ciri bangun datar ada 3. Sisi, sudut, dan titik sudut. Pada materi ciri-ciri bangun datar, yang pertama tentang sisi, masih ada yang ingat enggak? Yaps, cakep. Sisi adalah garis tepi yang membatasi bidang datar. Nah, jadi sisi itu garis tepi yang membatasi bidang datar. Mana namanya garis tepi? Ya, yang ini ya. Dari titik sini ke titik yang sini, ini disebut sisi. Begitu juga sekali lagi, yang titik di sini dengan titik yang di sini disebut sisi. Ini garis yang tebal warna biru ini disebut sisi. Jadi sisi pada segitiga ini, pada bangun datar segitiga berjumlah 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke ciri-ciri bangun datar yang kedua, yaitu sudut. Nah, sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Kalau tadi sisi itu yang sebelah sini, garis tepi ini, dengan garis yang tepi yang di sini, berarti sudut itu pertemuan antara garis tepi yang ini dengan garis tepi yang ini, yang bentuk lingkaran yang ini ya, yang Pak Guru lingkari, ini disebut sudut. Jadi sisi sebelah kiri, yang garis yang ini dengan sisi yang sebelah kanan, garis yang ini, kemudian membentuk sebuah sudut atau yang dilingkari ini yang disebut dengan sudut. Sisi juga begitu, sudut. Sisi yang ini bertemu dengan sisi yang ini, kemudian kita lingkari, membentuk sebuah sudut. Nah, jadi sudut pada segitiga terdapat 3 sudut. 1, 2, 3. Yang terakhir dari ciri-ciri bangun datar adalah titik sudut. Ada yang masih ingat nih, apa itu titik sudut? Ya, benar. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Nah, kita fokus ke kata titiknya ya. Yang mana nih yang disebut dengan titik? Nah, berarti yang dimaksud dengan titik itu yang tajam ini ya. Nah, karena sisi yang di sebelah kiri bertemu dengan sisi yang di sebelah kanan membentuk titik yang tajam ini. Ini yang disebut dengan titik sudut. Begitu juga dengan yang pojok kiri bawah, sisi yang di sebelah kiri dengan sisi yang di bawah membentuk titik sudut. Nah, yang ini. Begitu juga yang dengan yang di kanan. Garis atau sisi yang di kanan bertemu dengan sisi yang di bawah membentuk titik yang disebut dengan titik sudut. Nah, nanti juga ada juga titik sudut
yang tajamnya ke dalam. Itu juga tetap disebut titik sudut. Artinya yang bentuk titik. Jadi pada bangun datar segitiga ini titik sudutnya berjumlah 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan semua Anda bisa ya. Bagaimanapun bentuk bangun datarnya, nanti bisa menemukan berapa banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, dan berapa banyak titik sudutnya. Setelah tadi kita mengetahui cara menentukan berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar. Nah, coba sekarang adik-adik semua menentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Di sini ada soal, carilah bangun datar yang banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, dan banyak titik sudutnya 3. Masih ingat kan tadi kan cara mencari sisi, sudut, dan titik sudut? Nah, kalau masih ingat, mari kita tentukan mana bangun datar yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Nah, di sini ada contoh yang ini ya. Mari kita hitung. Sisinya 1, 2, 3. Nah, ini benar ya, 3 ya. Ini yang banyak sudutnya. 1, 2, 3. Nah, berarti udah benar ya. Terakhir, titik sudut. Kira-kira 3 apa enggak? Kita lihat. 1, 2, 3. Berarti bangun segitiga ini termasuk bangun datar yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Kira-kira ada lagi? Ya, benar yang ini. Ya, dia memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. 1, 2, 3. Ada lagi kah yang lain bangun datar yang memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3? Nah, tidak ada. Berarti cuma 2 ya, segitiga dan segitiga siku-siku. Ingat, yang ini namanya segitiga, yang ini segitiga siku-siku. Oke, di sini Pak Guru punya soal. Tentukan bangun datar yang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Kalau yang tadi sisinya 3, sudutnya 3, dan titik sudutnya 3, sekarang kita cari yang sisinya 4. Kira-kira yang mana? Nah, coba kita mulai dari bangun datar yang ini ya. Ini disebut bangun datar persegi panjang. Mari kita hitung sisinya dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, benar berarti 4 ya. Sekarang sudutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti udah benar 4. Yang terakhir titik sudutnya. Benar apa enggak 4? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya, 4. Nah, untuk menambah pemahaman kalian dan wawasan kalian, maka coba kerjakan tugas yang ini pada halaman 60 di buku tema 4-nya. Tugasnya sama, cari bangun datar yang memiliki sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Oke, tinggal ditarik garis seperti ini ya. Nah, kerjakan dengan rapi dan tarik garisnya yang rapi juga. Selamat mengerjakan ya Anda semua. Tetap jaga semangat dan fokusnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak Guru akan tes kembali fokusnya. Masih ingat enggak jawabannya kalau ditanya? Are you ready? Ya lagi. Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Nah, kayak gitu jawabannya ya. Baiklah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya tentang bangun datar pada benda di sekitar kita. Nah, di sini ada 2 benda. Pasti Anda semua tidak asing dengan benda ini ya kalau kita bermain musik. Di sini yang pertama gendang. Namanya gendang. Coba perhatikan tanda panah yang ini ya. Kira-kira ini bentuk bangun datar apa yang terlihat atau yang terbentuk? Ya, benar, bentuk bangun datar segitiga. Kemudian gambar yang kedua yaitu rebana. Yang ditunjukkan oleh tanda panah ini kira-kira bentuk bangun apa sih?
Ya, cakep, bentuk bangun datar lingkaran. Anda semua bisa amati benda-benda di sekitarnya. Apakah dia berbentuk nanti segitiga, lingkaran, persegi empat, atau bangun datar yang lainnya. Jadi Anda bisa amati ya, dan bisa kelompokkan mana yang segitiga, mana yang lingkaran, mana yang persegi empat, dan bangun datar yang lain. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir ya, yaitu menentukan bangun datar berdasarkan pola. Apa sih itu pola? Pola yaitu susunan. Sekali lagi, pola itu disebut susunan. Nah, Anda semua bisa mengamati pola di bangun datar di bawah ini ya. Sekarang kita perhatikan pada gambar yang pertama. Di sini ada bangun datar bentuk lingkaran. Setelah lingkaran ada bangun datar segitiga. Setelah segitiga ada lingkaran lagi. Nah, setelah lingkaran ada segitiga lagi. Kok bisa? Nah, bisa dilihat kembali dari yang di sini ya. Setelah lingkaran ada segitiga. Jadi, setelah lingkaran pasti segitiga lagi. Nah, setelah segitiga ada lingkaran. Nah, begitu selanjutnya. Kemudian juga bangun datar atau gambar yang kedua ini kita perhatikan di sini pada gambar pertama ada dua lingkaran. Setelah dua lingkaran ada dua segitiga lagi. Setelah dua segitiga ada dua lingkaran. Berarti setelah dua lingkaran ada ya dua segitiga. Yang terakhir, pola yang terakhir. Pertama ada segitiga. Setelah segitiga ada dua bangun datar berbentuk lingkaran. Setelah lingkaran ada segitiga lagi. Nah, sekarang setelah segitiga ada lingkaran sesuai dengan pola atau susunan yang pertama ya. Setelah segitiga ada lingkaran. Setelah lingkaran ada segitiga. Nah, setelah segitiga ada lingkaran lagi. Nah, sampai sini kalau masih belum paham, kita kerjakan soal ya biar lebih paham. Nah, nanti kalau belum paham juga bisa ditanyakan ke guru-guru kalian atau minta bantuan kakak kalian di rumah. So, jaga terus fokusnya dan semangatnya ya biar cepat paham. Oke, yang terakhir untuk menambah pemahaman Anda semua tentang materi pola yang tadi, coba kita kerjakan bersama soal di bawah. Caranya, perhatikan terlebih dahulu gambar yang di awal. Sini ada gambar dua lingkaran. Setelah dua lingkaran, ada dua segitiga. Setelah dua segitiga, ada dua lingkaran lagi. Nah, setelah dua lingkaran ini, kita gambar dua segitiga. Kok bisa? Coba perhatikan lagi. Yang di awal ada dua lingkaran. Setelah dua lingkaran ada dua segitiga. Makanya kita gambar dua segitiga. Karena setelah lingkaran ada segitiga. Nah, sekarang untuk mengisi titik-titik yang di sini dan di sebelah sini, kira-kira bangun datar apa yang cocok? Ya, cakep, bangun datar lingkaran. Kenapa bisa begitu? Karena kita bisa melihat polanya, yaitu yang di sini. Setelah segitiga ada lingkaran. Berarti setelah segitiga ini ada lingkaran. Jadi kita gambar bentuk bangun datar lingkaran. Sampai di sini mudah-mudahan semua paham ya. Kalau belum paham, coba disimak kembali videonya, kemudian dilatih pemahamannya dengan mengerjakan soal. Akhirnya sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang matematika tadi, tentang bangun datar dan pola bangun datar. So, atau jadi ya, untuk menambah pemahaman dan wawasan Anda semua, tugas atau PR Anda di rumah yaitu kerjakanlah tugas pada halaman 84 sampai 85 dan 101 sampai 102. Nah, itu ya tugasnya, dikerjakan dengan penuh semangat agar cepat paham tentang materi hari ini dan jaga terus fokusnya. Jaga juga ibadahnya di rumah. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan semua Anda tetap dalam keadaan sehat.
See you next time. Sayonara.